Ya, Ya, ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baiklah, Alhamdulillah baik semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai proses PBM kita, ada baiknya kita periksa dulu kebersihan di dalam lokal. Silakan anak-anak Bapak dilihat di bawah meja atau di dalam kolong mejanya masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang keluar di dekat tong sampah. Sudah, Pak. Sudah, Sudah? Pak. Baik. Bagi anak apa yang laki-laki, silakan berdiri dan lihat itu ada Jeprianto belum memasukkan bajunya sama Irfan. Silakan dimasukkan dulu bajunya. Ya Pak, Ya, Sudah. Pak. Sudah, Baik, Pak. silakan duduk kembali. Baik, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Pak. Ista'id. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Bisni ilman ilman warzuqni warzuqni fahman. fahman. Amin. Amin. Baik, Ucapkan salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anda semuanya. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada baiknya kita membaca ayat pendek dahulu, yaitu kita baca sama-sama surat Al-Ikhlas. Kepada kedua kelas, sekali lagi, untuk memimpin membaca ayat pendeknya. Baiklah, kita baca surah Al-Ikhlas ya teman-teman. Kita mulai dengan ta'awuz secara bersama-sama. A'udzu billahi Zubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul huwallahu huwallahu Ahad. ahad. Allahu Allahus samad. Allahus samad. Lam 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 yalid yalid wa yalid wa lam wa lam lam yulad yulad wa wa lam lam yakul yakul lahu lahu kufuwan kufuwan ahad. 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 Sadaqallahu Sadaqallahul azim. azim. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua kelas dan kepada Anda semua yang telah membacakan ayat pendek untuk membuka pelajaran kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama Pak ambil absen yaitu Jepianto. Ada Hadir, Pak. Irfan Dharma Putra, sudah Pak. Roza Hadir, Pak. Aprian Deni, Hadir, Pak. Ainul Mardiah. Hadir, Pak. Baik, yang lainnya ada yang belum terpanggil? Pak, saya Pak. Rika, Pak. Siapa? Oh, Oh saya Pak. ya, Rika sama Roni ya. Ya, baik. Alhamdulillah, berarti kita masuk semua ya. Tidak ada yang alfa, tidak ada yang sakit. Baiklah, untuk itu sebelum Bapak masuk pelajarannya, kita akan menelaah pelajaran kita yang minggu kemarin, yaitunya tentang pergaulan bebas. Jadi, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pergaulan bebas. Siapa yang tahu tentang pengertian pergaulan bebas? Saya, Pak. Ya, silakan, Jeprianto. Jadi pergaulan bebas itu Pak interaksi yang dilakukan oleh seseorang Pak atau pergaulan yang tidak sesuai dengan norma Pak.
Ya, terima kasih kepada Jeprianto diberi 2 ampu. Baik, Pak, dua ampunya, Pak. ya ini 2 ampunya. Sore. Baik, materi kita pada hari ini yaitunya tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Baik, Bapak akan tampilkan dulu PT-nya. Tunggu sebentar ya, Ananda. Oke, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah? Nah, Dah. ini adalah materi kita. Judulnya adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian, adapun tujuan pembelajarannya, silakan dibaca, Rosa, tujuan pembelajarannya. Baik, Pak. Yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan mengidentifikasi tajwidnya. Yang kedua, peserta Ya, didik mampu menjelaskan pengertian perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hukum zina muhsan dan ghairu muhsan. Yang keempat, peserta didik dapat menjauhi perbuatan zina dan akibat dari perbuatan zina. Yang kelima, kesimpulan. ya, baik. Terima kasih kepada Rosa, eh, Bapak ucapkan. Dah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kita selanjutnya itu tentang perbuatan zina surat Al-Isra ayat 32. Ya, kepada Saudara Jeprianto silakan dibaca ayatnya dan artinya sekalian. Baik, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, Sadaqallahul Allahul azim. Azim. Nah, jadi di sini sudah jelas teman-teman Ananda itu membacakan ayatnya dan artinya bahwa kita tidak boleh mendekati perbuatan zina. Nah, mendekatinya saja kita sudah dilarang, apalagi kita melakukannya ya. Jadi jangan sampai auzubillahi min zalik, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membacanya tentu kita ingin mengetahui hukum tajwidnya. Nah, kepada Ananda Roni silakan dibaca hukum tajwidnya. Baik, Pak. Hukum bacaan tajwid. Wala hukum bacaannya mad alif. Taqra hukum bacaannya qalqalah sugra. Allazi hukum bacaannya alif lam samsiyah. Innahu hukum bacaannya wajib guna. Dan wasa'a hukum bacaannya mad wajib muttasil. Ya, baik. Di sini siapa yang bisa menyebutkan huruf alif lam samsia? Saya, Ayo, Pak. ya silakan. Ainul, Azani, Pak. Azani, ya. Karena Siapa lagi? setelah alif lamnya ada tanda tasdid, Pak. Ya, setelah alif lam Anda tasdik. Itu Ya, namanya alif lam sia. samsia. Kemudian kalau kelas sutra siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan Cetat takor, Jeprianto. takor, takoro, takoro, Pak. Takoro. Ya, jadi kalkala ya, kalkala huruf kaunya yang mati. Jadi itu dinamakan kalkala. Baik, Bapak rasa semuanya Ananda sudah paham tentang tajwid. Kita beralih kepada pengertian perbuatan zina.
Nah, di sini itu sudah dijelaskan pengertiannya bahwa secara bahasa kata zina merupakan bentuk masdar dari kata kerja bahasa Arab sana yang memiliki arti berbuat jahat. Secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersegama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Nah, jadi itu adalah salah satu pengertian perbuatan zina. Jadi kalau nikah itu melalui pernikahan, tapi perbuatan zina itu tidak ada ikatan pernikahan. Kemudian di sini ada hukum perbuatan zina muhsan, yaitu yang sudah menikah. Siapa yang bisa membacakan? Ayo, Pak, saya Pak. Saya, Pak. ya silakan, Rosa. Hukum perbuatan zina muhsan yaitu pelakunya yang sudah menikah. Ya, Adalah mereka dihukum dengan dicambuk 100 kali, kemudian dirajam atau dikubur hidup-hidup sampai leher. Kemudian di sekitarnya ditaruh batu supaya semua orang bisa melemparnya dan berhak untuk melemparkan yang dengan batu tersebut sampai mati. ya, Kasihan Pak, iya. dilempar dengan batu hidup-hidup Pak. Sangat ngeri sekali ya kalau kita lihat ini hukum perbuatan zina muhsan ya, yang bagi laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah melakukan perbuatan zina. Ya, yang kedua itu adalah hukum untuk zina gairu muhsan. Ya, silakan si Roni dibaca. Hukuman untuk zina ghairu muhsan yang belum menikah itu ada dua macam, Pak. Yang pertama, Ya, diras 100 kali. Yang kedua, Nah, ya, Saya, Pak. ya, silakan dilanjut. Jadi hukum untuk zina ghairi muhsan ini, Pak, ya atau Hmm, zina yang orang yang belum menikah itu ada dua macamnya, Pak ya. Yang pertama itu ya, didera 100 kali, yang kedua itu ya, diasingkan selama 1 tahun, Pak. Jadi ya, para ulama berbeda pendapat, Pak, mengenai hukuman pengasingan ini. Ada ulama yang mengharuskan pengasingan dan ada pula ulama yang berpendapat tidak ada pengasingan, Pak. ya. Jadi itulah bahayanya atau dampak negatif bagi seseorang yang melakukan zina yang belum menikah ya, maka dia akan didera 100 kali dan diasingkan di pulau terpencil. Kemudian ada cara menjauhi perbuatan zina. Nah, ini salah satunya adalah bagi anak penakan kita atau adik-adik kita itu bisa cara menjauhi perbuatan zina. Nah, jadi kepada anak bapak, silakan untuk dibaca nanti kita jelaskan. Silakan kepada eh, Ainul Ya dibacakan. Pak, Ya, cara menjauhi perbuatan zina yang pertama menutup aurat dulu Pak. ya. Kalau untuk perempuan menutup aurat, kalau untuk Hmm, laki-laki menjaga pandangan. Yang kedua, tidak berkhalwat, menyendiri atau memisahkan diri dari orang lain seperti berduaan dengan lawan jenis. Karena yang ketiganya adalah setan, Pak. ya Bu. Ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberi peluang dan kesempatan untuk berzina. Ya, Pak, kadang-kadang banyak tuh, Pak, di kafe jadi tempat maksiat, Pak. Yang Ya, keempat, tidak mendekati hal-hal yang menjerumus kepada perbuatan zina. Jadi termasuk pacaran kayaknya ya, Pak. ya Ainul. Itu, Pak. Ya, sudah. Terima kasih Ainul. Nah, baik. Itu adalah cara-cara kita untuk menghindari atau menjauhi perbuatan zina. Kemudian, adapun akibat. Nah, dari akibat yang akan ditimbulkan jika seseorang melakukan dari perbuatan zina. Ya, yang pertama adalah Dilaknat Allah pastinya, dilaknat Pak. oleh Allah. Dikucilkan oleh masyarakat. Ya, kemudian
Hubungan Nasabnya tidak nasab jelas, anak Pak. tidak Nasab, jelas, Pak. nasab anak tidak jelas. Kemudian dilanjutkan. Anak hasil Anak perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya, Pak. tidak Ya, bisa menerima warisannya, Pak. ya. Jadi begitu ruginya ya perbuatan zina ini itu tidak bisa mendapatkan harta warisan. Kemudian anak itu tidak jelas nasabnya kepada siapa. Kemudian untuk menambah eh, tentang pengalaman kita perbuatan zina ini, bahayanya bagaimana, kita saksikan salah satu video ceramah ya tentang bahaya perbuatan zina. Tunggu sebentar, Bapak ambil videonya dahulu. Mana videonya, Pak? Tunggu, Bu. Tunggu ya. Jaringan dulu. Tunggu sebentar ya, nak Bapak. Pak sudah kelihatan. Sudah Sudah, kelihatan, Pak, sudah tapi suara Pak. Ada belum ada, kelihatan, Pak. Bapak? Sudah Pak. Suaranya di share sound. Ada? Belum ada suaranya, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum ada? Belum. Sudah Bapak klik share sound, Pak. Serson sudah. Belum kelihatan. Kelihatan Kelihatan udah, sudah. Pak. Coba Bapak Belum putar terdengar. dulu, Bapak putar, Pak. Suaranya. Ya. Ser- Share baru share sound. Di mana tuh Serson? Keluarkan dulu, Pak. Baru nanti lanjut share. Pas lanjut share itu di nanti sebelah kanannya ada share sound. Di video Zoom ini. Di video Zoom kita. Video Share Zoom. baru share sound. Ya, ya, ya. Ya. Di stop Ada share button sound dulu, share baru Pak. share sound. Stop share sound dulu. Stop share ini dulu, Pak, yang YouTube ini. Terus Bapak share lagi. Sebelum Bapak tampilkan, sebelah kanan ada share sound, Pak. Ya, ya.
video kan udah tampil, tinggal share sound aja. Suaranya belum. Iya, Iya, Pak, Kan itu kan suaranya artinya belum. suara sound. Bapak stop share screen dulu, Pak. Bapak keluarkan lagi nih dari Zoom. Sudah, Bu? Sudah. Belum, Pak, belum, Pak. Pak, Bapak stop share Keluar screen dulu dulu. Pak, materi ini. keluarkan zoomnya, keluarkan zoom, Pak, keluarkan dulu share-nya. Coba ulang share kembali pas sebelum di share, nanti Buka ada lagi sebelah YouTube Bapak kanannya. ini. Buka lagi YouTube ini, Pak. Jaringan kayaknya. Iya. Bisa nanti bagian ini Bapak potong aja videonya nanti. Lanjutkan saja, Pak Poldi. Pak Poldi. Ya, dilanjutkan saja. Kita anggap selesai video ini. Ya kan udah ada tadi tuh gambarannya. Pak Poldi. Halo? Nyelek jaringan Pak Poldi kayaknya nih. Pak Poldi. Halo. Ya, Jaringan apa? ada gangguan sinyal, gangguan jaringan. Orang aja kadang terlempar-lempar. Oh, iya. Jaringan kayaknya Pak Poldi. Pak Poldi ini udah Ya, tidur dia nampaknya di fotonya Nggak nih. masuk Pak Poldi lagi. Pak Poldi udah tidur. ya ngantuk dia ya terkantuk dia kayak Tergantung. Terlalu asik drama tergantung dia nih. Bangunkanlah Pak Raja, Pak Arbian. Bian, tolong dicekui dia Pak Bian. Dicekui dikit. gimana caranya Sesuatu yang sudah melelahkan telepon tidak bisa dipaksakan lagi ya. Nggak bisa dipaksakan. ya Nah, sudah saya cek. dipaksa-paksa nanti sakit rasanya. Gimana tuh Paksa kita hasilnya tadinya potong kecewa. aja videonya sampai di sini dulu. Ya, belajar dulu. Nanti udah terdampar di Pak Poldi ini. Kita potong aja videonya dulu ya. Tuh Pak Irfan sudah nanti kapan dulu itu. Udah tercapai. Udah